Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk bulan depan ya, bulan Agustus September berarti. Bulan September tanggal 2 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham yang pertama kita akan lihat untuk indeks IHSG hari ini tanggal 30 Agustus hari Jumat. Untuk IHSG ditutup naik 0,57% dan menjelang close market naiknya lumayan tinggi ya untuk IHSG. Close di 7.670. Kalau secara teknikal untuk supportnya masih di 7580-an. Beberapa hari terakhir ini masih dijaga di atas itu. Jadi cenderung sideways di atas supportnya. Untuk volatilitasnya ya seperti ini sih ya, nggak tinggi-tinggi banget untuk tingkat volatilitasnya, tapi hari ini cukup ramai untuk IHSG. Ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 30 Agustus secara keseluruhan BBCA, BBRI, Bank Mandiri, Antam itu nilai transaksinya lebih dari 1 triliun lebih. Dan untuk ASI-nya sendiri hari ini net buy ya, hari Jumat tanggal 30 Agustus net buy. Paling banyak masuk di saham BBRI, net buy 237 M-an lebih. Kemudian disusul di Bank Mandiri, ASI-nya juga masuk lagi hari ini 210,4 M. Di BBCA juga net buy 156,6 M. Di TPA juga hari ini ASI-nya masuk, harga sahamnya naik lumayan tinggi. Net buy 124,6 M. Di Adaro, Inco, ASI juga asingnya net buy untuk hari ini. Yang paling banyak dijual asing Antam ya, cukup banyak hari ini. Keluar 361,4 M dan tadi menjelang close market langsung dibanting turun ya ke level berapa nanti kita akan coba cek. Kalau lihat transaksinya sih asingnya masuk di saham-saham perbankan utama. Jadi semoga aja untuk minggu depan untuk IHSG masih dijaga di atas supportnya 7.580 itu udah cukup bagus. Mungkin untuk beberapa hari ke depan cenderung sideways mungkin seperti ini di atas supportnya 7580. Pantau aja level ini sih selama nggak jebol di bawah 7580, mudah-mudahan aman untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 30 Agustus untuk indeks Asia hijau semua ya, bahkan untuk Hang Seng ini naik lumayan tinggi 1,1% lebih. Kemudian untuk indeks Eropanya ini masih running trade ya, hijau-hijau, kita tunggu aja. Untuk besok sih, untuk minggu depan ya maksudnya ya seperti tadi, semoga aja nggak jebol di bawah 7580. Tapi sebelum market buka ya nggak ada salahnya buat lihat indeks global ya atau ekonomi global. Kalau nggak ada sentimen negatif ya mudah-mudahan untuk IHSG juga masih bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini asingnya masuk tapi harga sahamnya naik sih, ditutup naik ya, naik 0,98% ke level 10.325. Secara teknikal untuk support resistennya masih sama, dan untuk polanya untuk BBCA untuk trennya masih sideways ya, di bawah resistennya 10.400. Kalau kita lihat hari ini sih cukup ramai untuk saham BBCA, nilai transaksinya 1,6 triliun ya, tapi aslinya cuma masuk 156 M aja. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk BBCA hari ini tanggal 30 Agustus. Secara keseluruhan sih market utamanya RX, AK, ZP, ketiga-tiganya net buy ya. Untuk ZP ini cenderung scalping, net buy 60 jutaan aja padahal nilai transaksinya 436 M ya. Untuk RX nya juga walaupun net buy cukup banyak, itu nilai transaksinya 760,3, jadi cenderung scalping juga. Yang akumulasi untuk aksinya itu BB ya, net buy 231,9 M. Kemudian yang keluar untuk aksinya ada KZ sama CC, ada yang jualan juga lumayan banyak. Jadi mungkin untuk besok Senin, hari ini sebagian retail masuk di saham BBCA. Untuk besok Senin minggu depan
Ya kemungkinan sih masih ini ya, kalau menurut saya masih cenderung sideways ya, sedikit di bawah resistannya ini 10.400. Pantau aja level ini sih, selama belum bisa breakout dan bertahan di atas itu di volume yang bagus ya, kemungkinan masih akan sideways seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya. Kalau mau masuk untuk swing atau trading sebenarnya kurang pas, ini harganya udah di pucuk. Tapi kalau untuk jangka panjang ya disclaimer ya, walaupun lebih amannya nunggu koreksi dulu, nunggu IHSG koreksi ya. Kalau IHSG masih di pucuk dan malah masuk dengan jumlah yang banyak, itu ya sama aja itu ya, sama aja beli di pucuk ya, kurang menarik lah. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Masih pantau aja level 10.400. Semoga minggu depan bisa breakout. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih sideways sedikit di bawah itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya di drop naik 0,49% ke level 5.150. Secara teknikal tadi di awal market open gap atas ya, opennya di 5175, sempat turun kemudian naik lagi. Secara teknikal untuk support resistennya masih tak sama, dan posisi BBRI hari ini atau masih di tengah-tengah antara support resisten ya, jadi agak nanggung kalau mau entry untuk trading atau swing. Tapi kalau untuk jangka panjang hitungannya masih lumayan menarik ya, secara valuasi juga nggak mahal-mahal banget sih untuk kelas BBRI. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya juga masuk lagi dengan jumlah yang lumayan banyak, 200-an M ya, 237 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini ada DX-nya versi asing, akumulasi 367,9 M, dan kalau kita perhatikan di sini untuk DX versi asing 100% buy di saham BBRI ya. Jadi tidak melakukan penjualan sama sekali untuk DX versi asing di saham BBRI untuk hari ini. Selain DX ada BB net buy 189,8 M, kemudian AK juga net buy 142,3 M. Yang keluar ZP, KZ, RX, CC, IU ya. Cuman secara nilai ya lebih banyak yang masuk sih. Hari ini aslinya net buy di saham Bank BRI, untuk lokalnya net sell. Untuk minggu depan sih semoga aja ini ya untuk saham BBRI bisa mulai rebound lagi. Mungkin kalau bisa breakout di atas harga tertinggi waktu itu 5325, mungkin bisa breakout di atas itu baru mau ngejar 5.750 ya. Kalau lihat polanya sih masih uptrend sih, masih bullish kemungkinan ya. Ini kan naik koreksi, ini naik, yang mudah-mudahan aja ini koreksi wajar. Walaupun masih turun ya, support kuatnya di 4980-an. Tapi kalau melihat beberapa hari terakhir ini aslinya masuk lagi di BBRI dan enggak jualan cukup banyak ya, kemungkinan bisa rebound sih untuk besok Senin. Kita lihat aja, pantau level 5250. Breakout di atas itu ya secara Fibonacci bisa ngejar 5.700-an ya. Kalau menurut saya mungkin untuk polanya, mengingat asingnya hari ini juga ada yang masuk lumayan banyak ya, akan seperti ini, sideways ya. Kalaupun turun mentok di sini 5.000-an, cuman kalau naik breakout ya baru mulai ngejar 5.750. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau untuk nyicil jangka panjang sih ya nggak ada salahnya juga ya entry di harga saat ini. Kalaupun turun, ini kan hitungannya untuk saham BBRI juga masih di bawah ya. Kalau kita lihat harga tertingginya hitungannya masih di harga bawah. Coba kalau kita gunakan MA 200 ya, dulu itu sering kita gunakan moving average itu rata-rata harga saham. Kalau 200 berarti 200 candle terakhir. Ini masih di bawah harga MA 200-nya ya. Ini masih mencoba breakout sih ya. Untuk MA 200-nya pas di line Fibonacci yang kemarin kita bikin ya, yaitu di 5250-an. Jadi untuk resistennya masih di area sini. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BRI. Ini masih mencoba breakout di atas MA 200, berhasil breakout di atas itu mulai uptrend.
Jadi kalau nyicil-nyicil di harga saat ini untuk jangka panjang juga nggak ada salahnya ya. Kalau untuk trading swing sebenarnya agak nanggung, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. BMRI. Bank Mandiri hari ini nggak terlalu banyak pergerakan, ditutup surplus tipis 0,35% aja ke level 7.125. Secara technical ya ini dekat area support ya, semoga aja besok minggu depan masih bisa bertahan di atas 7.100. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 30 Agustus asingnya masuk lumayan banyak 210,4 M. Kalau kita lihat lebih detail BMRI hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan sih net buy untuk aslinya RX ya, akumulasi 256,4 M. Selain RX ada BB, YU, CC versi asing yang juga masuk. Yang keluar untuk asingnya KZ, ZP, BK, AK ya lumayan banyak juga sih, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Yang akumulasi untuk Bank Mandiri yaitu RX, kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini yang pegang barang paling banyak malahan BB ya. Cuman yang nilai transaksinya paling gede itu ZP, netpay 77,3 M cenderung trading. Untuk minggu depan hari Senin ya buat patokan supportnya aja itu, semoga nggak langsung dibuka merah atau semoga aja langsung dibuka hijau ya, soalnya ini di area support. Kalau jebol di bawah 7.100 wait and see aja dulu. Cuman kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry atau tadi sempat ambil posisi di saham Bank Mandiri, semoga aja bisa ngejar harga tertingginya di 7.500-an ya untuk saham Bank Mandiri. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank Mandiri. Kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan masih uptrend kalau kita lihat untuk polanya juga cenderung bullish ya. Selama IHSG masih aman aja sih di harga atas, kemungkinan masih bisa naik ya untuk jangka waktu pendek atau menengah. Ya mungkin lebih kalau mau masuk dengan jumlah yang cukup banyak, amannya sih nunggu koreksi dulu ya. Apalagi ini bulan Agustus, September, Oktober ya, mungkin 2 bulan ke depan sih. Kalau ada kesempatan masuk di saham Bank Mandiri, harganya udah koreksi lumayan dalam, nah itu baru ya kalau mau masuk dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi untuk saat ini hitungannya ya ini di atas sih. Tapi disclaimer juga. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kemungkinan untuk hari Seninnya kalau nggak sideways seperti ini ya mudah-mudahan bisa mantul naik ya, mengingat di harga supportnya ini aslinya masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BNI hari ini naik 0,94% ke level 5.350. Secara technical ya dijaga ya di atas supportnya untuk saham BNI. Dan untuk polanya masih cenderung konsolidasi atau untuk trennya masih sideways seperti ini di range area antara 5.250-an sampai 5.400 5.500 ini. Ini resistennya, ini supportnya 5.250. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BNI hari ini tanggal 30 Agustus asingnya masuk 17,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Bank BNI hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini didominasi oleh asing ya. Yang masuk paling banyak AK versi asing dan yang keluar paling banyak KZ versi asing ya, sama-sama 160-an M net dan net sell ini. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri sama sih, yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Untuk minggu depan kalau kita lihat market maker utamanya hari ini akan net lumayan banyak ya, semoga aja Bank BNI masih bisa naik ya. Untuk trennya sih kemungkinan sideways seperti ini dulu,
Jadi kalau mau entry ya dekat-dekat area support mungkin di 5250 kalau dikasih kesempatan ya. Kalau mentok di 5300 mantul naik ya disclaimer kalau mau entry di area sini, nanti untuk target price-nya di dekat-dekat 5500-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Kembali lagi disclaimer untuk polanya kemungkinan masih seperti ini ya. Tunggu aja breakout di atas 5500 dengan volume yang cukup bagus, baru ada potensi ngejar harga 5800-an untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. Sudah cukup lama nggak kita bahas. Harga sahamnya turun ya, beberapa hari terakhir ini turun, dan hari ini juga ditutup minus 1,12% ke level 2650. Kalau secara teknikal tadi sempat menguji support ya, cuma dijaga di atas 2625 ya, untuk supportnya masih di 2625. Kalau kita lihat untuk transaksi 2620 lah, ini area support untuk saham Bank BRIS ya hari ini. BRIS tadi sempat turun di dekat area support. Semoga aja minggu depan enggak jebol sih di bawah 2620. Kalau naik ya resisten tertekannya di 2270. Mungkin buat teman-teman yang mau swing ya ini ambil aja di area support. Mungkin tadi udah ambil posisi. Ya target price-nya di 2270 untuk minggu depan. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini tanggal 30 Agustus asingnya net sell ya, keluar 6,9 M. Kalau kita lihat lebih detail BRIS hari ini tanggal 30 Agustus. Yang jualan DX ya, DX-nya versi asing 100% jualan. DX versi asing murni distribusi, KZ versi asing juga murni distribusi 6 M lebih. Yang nampung untuk asingnya AK, BK, ZP, cuman nggak sebanyak asing jualan. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Yang masuk sebagian retail didominasi masuk. Harga sahamnya masih koreksi turun. Mungkin buat patokan teknikalnya aja, siapa tahu untuk minggu depan masih dijaga di atas 2620 sih ya, nggak menutup kemungkinan mantul naik ya. Mungkin akan konsolidasi dulu seperti ini untuk polanya. Kita lihat aja untuk minggu depan ya. Ini di area support. Kalau di awal market masih ada yang jaga harga di level 2620, 2630 ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk. Nanti target price-nya di sini. Cuman kalau langsung jebol support ya udah, buat teman-teman yang udah punya posisi pun juga jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya turun lagi lebih dalam, nanti mending ambil posisi lagi ketika harganya di area 2520 mungkin kalau ada yang cek harga. Cuman kalau malah jebol di bawah itu ya support kuatnya ada di 2420 ya, beberapa kali mantul di area sini. Jadi ini area support kuat untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN. Hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi, 1%-an aja ke level 1410. Naik 1,44%. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBTN hari ini tanggal 30 Agustus asingnya masuk 10,7 M. Masuk loh. Kalau kita lihat lebih detail, biasanya kalau asingnya masuk cenderung naik di saham BBTN ini, walaupun nggak terlalu banyak ya. BBTN hari ini tanggal 30 Agustus untuk asingnya sendiri yang masuk ada KZ, RX, ZP. Dan kalau kita perhatikan malah untuk KZ ini cenderung akumulasi ya, RX juga sama, ZP juga sama. Antara nilai transaksi dan net P-nya nggak beda jauh. Untuk asingnya net ada yang juga akumulasi yaitu RF ya, 6,1 M. Jadi untuk saham BBTN transaksi hari ini cukup bagus, mudah-mudahan aja untuk besok Senin hari minggu depan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Jadi beberapa hari terakhir ini koreksi wajar, semoga aja sih seperti itu. Kalau secara Fibonacci support kuatnya ada di 1380 sih, jadi selama nggak jebol aja di bawah ini mudah-mudahan aman untuk saham BBTN. Mungkin untuk polanya cenderung koreksi dulu, nanti mantul naik ya kalau ada yang cek harga di arah sini. Cuman kalau jebol ya jangan buru-buru buat average down. Buat teman-teman yang tetap masih mau hold pun juga ya sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Kalau melihat valuasi saat ini hitungannya juga masih nggak terlalu mahal, malah cenderung murah sih.
Ya, mungkin seperti itu untuk saham BBTN. Mudah-mudahan aja kalau bisa breakout lagi di harga tertingginya waktu itu di atas 1440, ya mulai ngejar 1530-an ya. Jadi lumayan tinggi untuk target price BBTN. Misal lanjut uptrend untuk trennya ya. Oke, itu untuk saham BBTN. Pantau aja area 1380 mungkin untuk besok Senin, semoga agak cepat di bawah itu. Dan kalau naik breakout di atas 1420 ya, ini 1420 itu resisten secara Fibonacci-nya. Breakout di atas itu baru mulai ngejar 1530-an lagi. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Memiliki disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini naik, tapi naiknya itu masih agak nanggung-nanggung ya, naiknya dikit-dikit, naik 0,90% ke level 3060 pas di area resistennya. Tadi juga mencoba breakout, cuman masih belum berhasil sempurna ya untuk hari ini. Semoga aja minggu depan langsung hijau dan ngejar 3140 3150 itu resisten selanjutnya. Misal besok langsung hijau, untuk minggu depan langsung hijau untuk saham Telkom ya. Secara histori hitungannya dibandingkan saham-saham big cap yang lainnya ya, LQ45 seperti BBRI, bank ya, saham-saham dengan kapitalisasi yang besar ya, hitungannya untuk saham Telkom ini masih di bawah dan belum rebound cukup tinggi ya. Jadi mungkin masih bisa dikoleksi buat teman-teman yang minat masuk di saham Telkom sih. Untuk jangka panjang masih bisa dipertimbangkan ya. Melihat komposisi pemegang sahamnya juga masih didominasi oleh asing yang floating di publik, jadi lumayan berani sih sebenarnya untuk jangka panjang untuk saham Telkom. Memang untuk performanya masih agak turun ya beberapa periode terakhir ini. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini di saham TLKM tanggal 30 Agustus, aslinya sih masuk, cuman belum terlalu banyak, 2,5 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan ada ZP yang masuk lumayan banyak 112,5 M, kemudian RX masuk 65,7 M, yang keluar BK, CCY, UK lumayan banyak juga ya yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net yang masuk yang keluar nggak ada yang masuk cukup banyak, ada yang keluar cukup banyak sih. Jadi untuk saham Telkom semoga aja sih bisa hijau ya di awal market, mungkin buat patokan teknikalnya aja. Untuk hari ini yang nilai transaksinya paling gede ZP, AKRX, dan ketiga-tiganya NetBuy. Ya pantau aja sih kalau di awal market langsung hijau, target price-nya di 3140 untuk minggu depan. Semoga aja bisa breakout di atas 3140 dan ngejar 3280. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry untuk jangka panjang masih bisa dipertimbangkan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini juga naik ya ke resistennya 9750. Ini sedikit breakout sih. Secara tren bagus ya, naik, cuman kalau secara valuasi ya mahal. Kalau mau masuk untuk trading disclaimer, cuman resiko ya ditanggung sendiri, harga nggak sesuai prediksi, mending diantisipasi aja sih. Berarti untuk level harga saat ini supportnya di sini ya, 10.700 itu supportnya. Kalau naik terus secara teknikal ya bisa ATH ya, ini untuk saham brand bisa jadi market cap terbesar lagi nih di IHSG kalau bisa ke 12.600-an. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya hari ini brand tanggal 30 Agustus aslinya masuk 56 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham brand tanggal 30 Agustus
Yang masuk BK ya, BK masuk, BK jaga harga. Yang keluar untuk aslinya ada YU, YP ya, aslinya yang keluar juga cukup banyak. Untuk lokalnya pun ada yang distribusi HP. Jadi untuk saham brand ya kemungkinan harganya dijaga oleh BK. Dan emang kalau kita ikuti perkembangan saham brand ketika harganya masih di bawah ya, nggak belum setinggi ini, juga BK ya yang waktu itu terus jaga harga untuk saham brand. Selama BK nya nggak distribusi banyak aja, mudah-mudahan aman sih. Kita lihat dari tanggal 12 Agustus untuk BK udah net 600-an M dan yang keluar JP. Ya untuk minggu depan sih buat patokan ini aja mungkin ya 10.700 buat teman-teman yang mau trading scalping di saham brand. Ya kalau mau langsung ngangkat di awal market, antisipasinya kalau jebol aja di bawah 10.700 ya, nggak atasannya buat diantisipasi. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing, hati-hati aja ini harganya udah di pucuk ya. Ini udah menutup gap ya, waktu itu habis di suspend ARB, kalau menutup gap paling enggak ke 11.250. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini masih hijau ya, masih naik agak, trennya cukup kuat ya. Bahkan tadi sempat nyentuh harga tertingginya lagi di 8.125 ATH ya, sempat ATH cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk supportnya di 7.300 itu supportnya. Dan kalau misal masih up dan masih digoreng naik ya, resistennya lumayan tinggi ada di 8.625, 8.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya PANI hari ini tanggal 30 Agustus hasilnya net B 9,6 M. Kalau kita lihat lebih detail PANI hari ini tanggal 30 Agustus secara keseluruhan ada BK masuk 13,2 M, yang keluar BBKZ, yang keluar lumayan banyak ya. Untuk BK nya versi asing, jadi asingnya net B, lokalnya net sell jualan. Untuk besok perlu hati-hati sih, kalau lihat transaksi hari ini kurang bagus kayaknya untuk saham PANI, dan harganya juga udah di pucuk. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu sih kalau belum terbiasa, atau belum terbiasa dengan karakternya PANI ya. Cuman buat teman-teman yang udah scalping yang di sini ya, disclaimer sih buat patokan aja supaya di 7.300 ya. Selama nggak jebol aja di bawah ini mungkin aman untuk polanya. Kalau misal koreksi turun ya pantau aja supportnya 7.300. Kalau ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau entry, cuman kalau jebol di bawah itu ya udah antisipasi aja sih. Kalau tetap masih mau hold ya disclaimer, cuman agak beresiko ya. Ini kan valuasinya juga nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget, malah cenderung mahal, sorry. Oke, itu untuk saham PANI ya. Untuk resistennya sih lumayan tinggi di 8.700 ya, mendekati 8.600an lah. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham P1. Untuk P1 ditutup minus ya, walaupun candlenya hijau. Tadi pagi open gap bawah, naik mencoba breakout, cuman tutup gap aja malahan, habis itu turun lagi dan close. Ya ini hitungannya udah jadi resisten ya, 476, soalnya hari ini opennya di bawah itu. Jadi supportnya kalau secara Fibonacci ada di 450. Karena gagal breakout perlu hati-hati sih mungkin untuk minggu depan hari Senin, apalagi kalau misal P1 ini merah di awal market ya perlu hati-hati, takutnya bisa nguji 450 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham P1 hari ini tanggal 30 Agustus aslinya masuk 1,5 M. Kalau kita lihat lebih detail P1 hari ini tanggal 30 Agustus, secara keseluruhan transaksinya kurang bagus ya, cuman aslinya net buy karena AK, ZB, BK, DP, YU masuk. Cuman yang jualan cukup banyak, KZ 9M lebih ya, satu broker jualannya cukup banyak. Untuk lokalnya sendiri net ada yang jualan PD, yang masuk bagian retail malahan ini XL, XCOD masuk. Ya pantau aja level ini sih 476, 478. Lihat di awal market kalau langsung hijau dan ada yang cek harga di 478, dan ini disclaimer kalau mau entry ya, untuk swing target price nya bisa ke 500-an kalau besok
minggu depan langsung hijau dan ada yang cek harga. Cuman kalau langsung merah wait and see aja dulu, tunggu di supportnya 450. Mungkin itu lebih aman sih. Kembali di disclaimer ya. Oke, itu untuk saham P1. Selanjutnya kita akan cek saham CTRA yang hari ini juga koreksi lumayan dalam 3,70%, gagal bertahan di atas 1335 untuk hari ini ya. Kemarin sih bisa bertahan, cuman hari ini jebol di bawah itu. Ini bahkan malah lebih dekat ke support selanjutnya yang di 1280 ya. Mungkin patok aja level ini sih untuk besok Senin ya, semoga aja nggak jebol. Kalau lihat historinya hitungannya 1280 itu area support kuat beberapa kali. Waktu itu sideways mencoba breakout gagal terus di atas ini, dan beberapa kali juga pas koreksi turun juga bertahan di atas 1280-an ya. Jadi ini area support kuatnya untuk saham CTRA minggu depan atau hari Senin. Kalau kita lihat di sini untuk saham CTRA transaksinya hari ini tanggal 30 Agustus asingnya net buy masuk 16,6 M, 16,4 M. Kalau kita lihat lebih detail CTRA hari ini tanggal 30 Agustus, secara keseluruhan yang keluar CC AZ versi lokal ya, jadi lokalnya distribusi ditampung asing. Untuk saham CTRA ditampung asing, lokalnya jualan ya, jualannya cukup banyak, jadi harga sahamnya turun ya. Untuk minggu depan pantau aja supportnya ini sih, kalau di dekat-dekat 1280, 1290 itu udah ada yang cek harga, ada tanda-tanda pullback naik ya. Disclaimer kalau mau entry ya, kalau untuk swing nanti target price-nya di 1335. Cuman kalau mau antisipasi ya bisa sedikit di bawah 1270 ya kalau mau antisipasi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham CTRA ya. Kalau lihat tren properti sentimennya bagus ya, mudah-mudahan aja masih bisa cenderung naik ya. Kalaupun turun itu koreksi wajar, mungkin akan sideways dulu seperti ini ya. Kita lihat saja sih, semoga nggak jebol di bawah 1275 untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham CTRA. Selanjutnya yang terakhir di video ini kita akan cek saham Sido ya. Udah lama kita bahas, cuman karena harga sahamnya udah koreksi cukup dalam ya di 660 ya, perlu dipantau ya untuk jangka-jangka panjang. Kayaknya masih cukup menarik ya, fundamentalnya juga cukup bagus, tiap tahun juga bagi dividen rutin 2 kali. Untuk support kuatnya kalau secara Fibonacci ada di 4645 ya, jadi 4645 pantau aja. Misal besok Senin masih turun di area sini dan cek harga, itu malah kesempatan buat entry, siapa tahu untuk polanya akan seperti ini, mantul naik kan lumayan ya. Untuk saham Sido kalaupun jebol di bawah itu 640 kayaknya di hold, lumayan berani sih untuk saham Sido ya. Untuk performanya di kuartal 1 kuartal 2 juga hitungannya lumayan bagus, nggak mengecewakan banget sih untuk saham Sido. Pendapatan untuk tahun ini semoga aja sesuai prediksinya ya, sesuai ekspektasi perusahaan, hingga bisa bagus untuk pendapatan tahun ini, dan tahun depan ya otomatis bagi dividennya lebih gede lagi. Kalau lihat valuasinya udah 5 kalian ya, emang nggak murah-murah banget. Cuman kalau lihat historinya waktu itu pernah dijual dengan valuasi 8 kali kalau nggak salah ya, hitungannya udah lumayan menarik isi di harga saat ini. Kalau kita lihat untuk ROI nya masih cukup tinggi sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya Sido hari ini tanggal 30 Agustus, apakah aslinya masuk? Masih masuk, malahan lumayan banyak, 11 eman lebih ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir cenderung kadang masuk kadang keluar, net 8 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Sido untuk hari ini netbuy cukup banyak. Yang masuk untuk asingnya ada CC ZP netbuy 6,3 M, CC netbuy 5,5 M, AKRI juga masuk yang keluar. Untuk aslinya BB aja ini cuman secara nilai lebih banyak yang masuk. Untuk lokalnya net sell ya, dan masuk bagian retail ya, EP, XC, IXL, PD, YP ini masuk ya, malahan broker retail yang masuk ya. Cuman untuk saham Sido karena fundamentalnya juga cukup bagus, ya pantau aja level 645 sih. Misal masih merah dan di atas sini ada yang cek harga, disclaimer kalau mau entry atau mau average down lagi, nanti untuk target price nya di 700 ya. Cuman kalau
malah jebol di bawah 4645 ya udah jangan buru-buru buat nambah muatan, takutnya supportnya lumayan dalam bisa ke 5800-an lagi ya. Kalau bisa ke level 500-an itu malah kesempatan ya buat yang mau ngoleksi saham Sido. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Sido, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.